Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan materi komputer dan masyarakat. Kalau minggu lalu kita membahas mengenai RI 4 dan Society 5 ya. Sekarang kita bahas mengenai pengenalan AI. Ya. Kemudian nanti di minggu berikutnya ada sedikit praktik mengenai penggunaan AI. Ya, apa itu kecerdasan buatan? Nah, ini memang salah satu keinginan manusia untuk selalu mengembangkan teknologi ya, agar terus teknologi itu semakin membantu manusia, ya salah satunya dengan adanya algoritma kecerdasan kecerdasan buatan gitu ya. Nah, apa itu kecerdasan? Nah, kecerdasan itu kemampuan untuk belajar dan menyelesaikan masalah. Jadi kalau di textbook-nya di bidang ilmu komputer, kecerdasan manusia itu kecerdasan buatan itu adalah si mesin bisa untuk beraksi atau melakukan sesuatu eh, seperti halnya manusia, kemudian juga bisa berpikir seperti halnya manusia, ya. Kemudian bisa juga melakukan suatu penalaran, ya, reasoning, penalaran seperti halnya yang dilakukan oleh manusia. Itu yang diinginkan, gitu ya. Nah, ini sebetulnya isu mengenai kecerdasan buatan ini bukan hal yang eh, baru ya. Ini sudah sangat lama, sudah tahun idenya juga sudah ada di tahun 46, 1946. Waktu itu masih berupa suatu ide dalam bentuk eh, keilmuan komputer gitu ya, bahwa mesin itu kalau ingin berpikir secara seperti halnya manusia, maka dia cara kerja atau algoritmanya juga harus mengikuti bagaimana cara kerja otak bekerja gitu ya. Cuma waktu itu kendalanya adalah ada di hardware ya. Teori-teori juga sudah ada sebetulnya meskipun mungkin belum secanggih sekarang ya, tidak secanggih sekarang, tapi hambatannya adalah ada di eh, perangkat keras ya. Bagaimana mengimplementasikan ide-ide tersebut. Nah, penelitian mengenai AI ini sempat tidak booming lagi ya, ya meskipun masih ada penelitian-penelitian secara sporadis gitu. Itu di era tahun 60-an, mulai sampai dengan tahun 60 itu sempat tidak berkembang ya. Kemudian mulai tahun 60 sampai sekarang perkembangannya semakin pesat karena ya itu didukung dengan adanya hardware ya, hardware yang bisa mengimbangi komputasi proses algoritma kecerdasan. Karena seperti yang kita bahas kemarin bahwa komputer itu sebetulnya di balik yang kita saksikan di layar monitor itu adalah ada proses-proses coding dan komputasi gitu ya. Komputasi atau proses perhitungan matematika yang secara kompleks. Nah, kalau misalnya perhitungannya cuma satu tambah satu ya mudah ya. Satu tambah satu, 2, 5 tambah 5, 10, 2 kali 25, 50, dan sebagainya itu dengan program yang sederhana bisa. Tapi bagaimana kalau misalnya ingin membuat program yang mau mendeteksi sesuatu gitu ya. Nah, maka program itu juga harus dilengkapi dengan data. Nah, disitulah dikenal istilah machine learning ya, mesin yang uh, bisa belajar. Nah, balik lagi ke definisi apa itu kecerdasan, yaitu kemampuan menyelesaikan masalah, bertindak secara rasional, dan bertindak seperti halnya manusia. Sekarang bidang ini sudah sangat luas cakupannya, ya, termasuk dalam bidang disiplin multidisiplin ilmu ya, ada hardware, kemudian ada eh, keilmuan software, keilmuan matematika ya, matematika aja ada matematika diskrit, ada aljabar linier, kalkulus dan sebagainya. Jadi ini memang sebuah studi bagaimana membuat komputer melakukan hal yang saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Nah, tentu kalau
lebih baik dari manusia itu mungkin idenya rada kayak nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Tapi setidaknya dengan adanya kecerdasan buatan yang ditanamkan di dalam suatu mesin ya, dalam komputer maka menjadi lebih cepat gitu ya, seperti itu. Dan tentunya ujung-ujungnya adalah otomatisasi ya. Apa yang biasanya dilakukan oleh manusia nanti akan digantikan oleh mesin. Suatu misal prediksi cuaca ya. Biasanya zaman dulu ada seorang prediksiawan ya dalam di BMKG ya kalau di sini ya, Badan Meteorologi ya, Meteorologi dan Geofisika yang meramalkan cuaca hari ini, besok, dan lusa misalnya. Nah, dia akan melihat tanda-tanda alam biasanya seperti apa dan digabungkan dengan data-data yang dia miliki selama ini. Kemudian dia melakukan suatu analisa, setelah itu baru dibuat suatu kesimpulan. Oh, ternyata angin berkecepatan sekian, kemudian membawa awan, yang awannya sifatnya cumulus nimbus. Kalau sekarang posisi sedang di atas Bekasi, nah, maka besok posisi sudah ada di atasnya misalnya Purwakarta misalnya. Oh, berarti besok Purwakarta kemungkinan besar hujan, misal gitu ya. Nah, itu dianalisa sama si prediksi awan tadi. Nah, itu sudah nggak perlu dilakukan oleh si petugas, tapi sudah digantikan oleh mesin alias komputer ya, dengan cara memasukkan variabel-variabel datanya ke dalam komputer dengan disertai dengan algoritma-algoritma prediksi supaya si komputer tadi bisa membuat suatu kesimpulan yang berupa prediksi atau knowledge gitu ya. Nah, ini sejarah dari AI. Nah, dimulai tahun 50 ya. Nah, meskipun idenya sudah ada di 1946, ini istilah AI ini muncul di tahun 55 ketika Pak John McCarthy ya, dia menghadiri suatu konferensi di Dartmouth waktu itu, dia bilang eh, berpidato secara ilmiah di situ dan mengeluarkan istilah artificial intelligence. Penelitian AI ini sempat berhenti sampai era tahun 60-an dan 70-an awal. Kemudian di tahun 70-an ini komputer menjadi pertumbuhannya sangat cepat ya, karena waktu itu Intel Gordon Moore ya, Pak Gordon Moore ya, Dr. Gordon Moore, pendiri Intel pernah bilang bahwa nanti suatu saat kecepatan atau kapasitas prosesor, kapasitas transistor ya yang ditanamkan dalam chip itu akan meningkat 2 kali lipat dalam 18 bulan. 18 bulan itu berarti 1,5 tahun ya. Nah, dan itu terbukti ya dari tahun ke tahun itu peningkatan kapasitas transistor maupun kecepatan eh, chipnya itu meningkat terus ya. Bahkan mungkin nggak sampai menunggu 1,5 tahun. Jadi mungkin hari ini PC Anda adalah 1,5 giga misalnya. Nah, mungkin bulan depan sudah ada mikroprosesor dengan kecepatan 3 giga misal seperti itu ya. Jadi nggak sampai menunggu 1,5 tahun. Nah, kemudian di tahun 80 ini mulai era penelitian AI menjadi sangat semarak ya. Nah, apalagi sampai dengan tahun 2000 juga sudah mulai dikenal istilah data ya, penggunaan data untuk pengolahan informasi ya yang pada akhirnya sampai sekarang ini dikenal dengan nama data science. Dulu ada istilah data warehouse, ada data mining ya. Nah, sekarang istilah jargonnya adalah data science. Nah, data science atau ilmu mengenai data bila ditambahkan dengan algoritma AI, nah, jadilah sebuah machine learning. Ya, ini nanti Anda bisa baca sendiri sejarah AI di sini tahun 50 ada Pak Alan Turing yang mengusulkan mengenai tes Turing. Tes Turing ini tes yang menganalisa apakah jawaban dari pertanyaan yang kita berikan kepada komputer itu mirip
dengan jawaban yang diberikan oleh manusia, gitu. Jadi di sini skenarionya itu ada seseorang yang memberi pertanyaan kepada komputer ya, kemudian komputer akan memberi jawaban. Nah, jawaban itu kemudian di dinilai sama si penglihat ya, yang penerima jawaban, yang mungkin dalam bentuk teks gitu ya. Kalau si penerima jawabannya itu menganggap bahwa jawaban itu, penulisannya, narasi dan sebagainya itu, apa itu, kok enak gitu ya, kayak bahasa manusia, berarti ini, lolos ini tes Turing gitu, gampangnya seperti itu. Nah, tahun 56 Pak John McCarthy, kemudian tahun 65 membuat program, pakar diberi nama Dendral. Nah, ini Dendral ini membantu menentukan komposisi senyawa organik, identifikasi obat, bahkan membantu dalam penelitian kimia organik. Kemudian tahun 86 menggunakan jaringan saraf, dengan algoritmanya yang populer dengan backpropagation. Backpropagation ini merupakan salah satu metode dalam jaringan saraf tiruan. Nah, nanti silakan Anda cari tahu lebih dalamnya, di ChatGPT misalnya atau di Google gitu, apa itu jaringan saraf tiruan, gitu. Jaringan saraf tiruan itu adalah, eee, komputasi yang meniru cara kerja dari bagaimana otak kita bekerja. Jadi otak kita bekerja itu ada neuron, ada saraf-saraf, ada neuron, ada sinapsis dan sebagainya. Nah, informasi itu diteruskan dari neuron satu ke neuron yang lain ya, melalui suatu jaringan, sinapsis. Jadi itu berupa sinyal-sinyal listrik. Nah, kalau dalam algoritma jaringan saraf tiruan, maka itu direpresentasikan dengan suatu persamaan, eee, matematika ya, yang diberi suatu nilai bobot tertentu, gitu. Jadi masukan yang random, kemudian ada bobot-bobotnya, bobot random ya, nilai berupa nilai random, itu akan terus berubah-ubah sampai dengan output yang dihasilkan ini sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian tahun 96 ada Deep Blue, nah ini, program catur ya, yang dibuat oleh IBM. Dia mesin IBM ini atau mesin yang diberi nama Deep Blue mengalahkan Garry Kasparov. Waktu itu Garry Kasparov ini sebagai grandmaster ya, juara dunia dalam pertandingan catur. Kemudian ada di 2006 Jeffrey Hinton, Joshua Bench dan seterusnya menerbitkan makalah Deep Learning Revolution. Nah, ini basis dari deep learning ini adalah jaringan saraf tiruan yang ditambahkan suatu analisis data sehingga teknologi ini menjadi lebih lebih canggih gitu ya. Karena di samping ada algoritma neural network, kemudian juga ditambahkan mengenai data-data. Sehingga AI yang pada mulanya hanya bisa mengenali sesuatu hal, ya, mengenali pola atau yang disebut dengan pattern recognition, maka sudah bisa mengidentification. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya eh, Hana melihat seseorang, ya, seseorang ya, tapi nggak tahu itu siapa. Nah, maka itu eh, recognition, kenal ya, oh itu orang gitu ya maksud saya seperti itu. Oh, itu bentuknya orang gitu. Mungkin dari kegelapan ya, gelap misalnya, nggak jelas matanya misalnya, oh tapi tahu itu orang gitu. Kenapa? Dari mana dia bisa tahu bahwa itu orang? Ya karena dia punya kepala, bentuknya seperti ini. Kemudian ada bahu, bawahnya ada tangan dua, kaki dan badan, seterusnya. Nah, kemudian dengan adanya deep learning ini, maka kemampuan dari eh, pengenalan tadi, recognition tadi ditingkatkan menjadi suatu identification, ya, karena ditambahkan suatu data ya. Jadi dia bisa tahu bahwa itu orang, orangnya siapa. Nah gitu ya, begitu dia dia melihat saya, oh ada orang di depan, oh ternyata Pak Adam misalnya, seperti itu. Kenapa kok dia bisa menjawab bahwa itu Pak Adam? Karena dia pernah bertemu saya sebelumnya, itu sehingga di kepalanya sudah tersimpan memori mengenai bahwa wajah Pak Adam itu seperti ini, kulitnya seperti ini, rambutnya seperti ini.
Nah, itu deep learning. Kemudian tahun 2022, nah ini ada ChatGPT ya, ini baru saja cukup menarik ini, bulan November tahun 2022, ChatGPT ini menghasilkan teks yang realistis dan koheren, serta kemampuannya untuk berinteraksi dengan pengguna dalam berbagai topik. Nah, ini memanfaatkan teknologi yang namanya eh, NLP, Natural Language Processing ya. Nah, ini NLP. Jadi kata-kata yang ada di dalam internet itu disaring, diberi suatu token atau suatu nilai gitu ya. Kemudian dihubungkan satu sama lain, setelah itu dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Tahun 2023, BART, ini ada proyek AI digagas oleh Google, kemudian ada Gemini ya, dan banyaklah sekarang. Kemudian WA itu juga ada, itu namanya apa kalau WA saya lupa kemarin. Jadi pada akhirnya aplikasi-aplikasi yang berbasis AI ini sangat banyak. Ya. Penggunaan kecerdasan buatan. Nah, buat apa ini? Pembelajaran. Nah, AI digunakan untuk membantu para mahasiswa dalam mengakses materi, mencari informasi, dan mengerjakan tugas. Nah, ini silakan yang lain dibaca sendiri. Nah, contohnya saya mau belajar sesuatu, saya buka saja ChatGPT ya. Kebetulan semester ini saya mengajar 2 mata kuliah baru ya, karena ada kurikulum baru gitu ya. Waduh, saya belum pernah belajar ini. Mau nggak mau saya harus belajar. Cari bukunya, tanya ke ChatGPT, apa itu mengenai manajemen teknologi informasi misalnya ya, karena saya belum pernah mengajar seperti itu. Nah, dijawablah sama ChatGPT. Nah, saya nggak percaya nih, mosok sih ChatGPT ngomong bener, jangan-jangan bohong. Nah, saya tambahin lagi ininya, prompt-nya ya, perintahnya. Jelaskan apa itu manajemen teknologi informasi, disertai dengan buku referensi. Nah, keluarlah dia buku referensi. Nah, buku referensi muncul banyak gitu ya. Oh, ternyata buku referensi mengenai manajemen teknologi informasi itu ini. Saya nggak percaya, jangan-jangan ini buku karangan ChatGPT ya. Ya, saya iseng-iseng searching di Google, Google Books ya. Oh, ternyata ada bukunya. Nah, kita cek lagi, benar nggak ini definisi yang ada di situ ada tulis di dalam buku tersebut. Oh, ternyata benar. Oh ya sudah, berarti memang oke ini ya, terverifikasi. Nah, begitulah kita cara belajar menggunakan alat bantu ya. Namanya juga alat bantu. Jadi Anda jangan percaya 100% ya. Harus ada proses verifikasi dan validasi. Ada juga yang lebih lebih spesifik lagi ya, misalnya perplexity. Nah, ketika saya ketikkan, jelaskan apa itu manajemen teknologi informasi. Wah, dia jelasin banyak sekali. Disertai dengan apa? Referensinya. Wah, ini enak banget ini. Sudah ada link referensinya. Jadi saya tinggal klik, saya belajar dari situ. Nah, itulah gunanya kecerdasan buatan untuk belajar ya, mempercepat pembelajaran. Bayangkan kalau tidak ada ChatGPT atau search engine, hanya untuk tahu apa itu manajemen teknologi, Anda harus pergi ke toko buku, ke Gramedia, atau ke perpustakaan, atau kemana Anda harus meluangkan waktu dan sebagainya. Nah, sekarang dengan adanya AI, Anda di dalam ruangan yang santai gitu ya, sambil belajar dengan bermodal laptop dan jaringan komputer, ya sudah, Anda bisa pinter. Jadi tantangan kita sekarang itu tinggal mau apa tidak. Kalau saya dulu waktu kuliah di tahun 97, buku yang sangat sulit ya, apalagi buku yang berbahasa asing ya. Nah, karena dulu belajar teknik, perlu banyak sekali referensi buku yang berbahasa asing. Carinya setengah mati. Harus ke kampus-kampus besar dulu, masuk ke perpus saja juga harus daftar dan sebagainya, harus pakai surat pengantar dari kampus asal dan sebagainya. Kalau ke toko buku misalnya belum tentu ada gitu ya. Nah, itu sulit gitu ya. Dulu niatnya ada, tapi sulit gitu. Sulit dapatnya maksudnya, dapat materi. Tapi sekarang kita sudah enak ya.
Materinya ada, tinggal niat kita bagaimana, gitu ya. Nah itu, eee, mengenai tantangan-tantangan dalam belajar ya. Jadi sebetulnya, menurut saya proses pembelajaran itu ya sama saja ya, eee, tergantung eranya. Dulu eranya anaknya, eee, rajin belajar tapi susah dapat buku. Nah sekarang cobaannya bukan susah dapat buku, tapi niat yang kuat atau menghilangkan kemalasan untuk belajar. Ya, saya kira itu ya mengenai penggunaan kecerdasan buatan untuk pembelajaran. Nah, pendidikan membantu para guru. Nah, ini misalnya ya, mengembangkan kreativitas, membuat presentasi, mengolah data dan sebagainya. Bahkan di ChatGPT itu ada kalau misalnya belajar statistik, saya mau belajar statistik deskriptif beserta contoh. Udah masukin saja, ketikkan saja prompt-nya, saya mahasiswa sastra Jepang yang nggak ngerti mengenai statistik, ingin belajar statistik deskripsi. Tolong jelaskan apa itu statistik deskripsi, beserta perhitungannya dan contoh datanya. Nah, udah keluar semua. Definisinya keluar, eee, angka-angkanya keluar, rumusnya keluar, dan sebagainya, seperti itu. Itu artinya mempercepat Anda dalam belajar. Kemudian bisa juga untuk personifikasi dalam belajar. Misal, saya orang yang nggak pinter bahasa Jepang dan nggak bisa bahasa Jepang, pengen belajar bahasa Jepang. Ketikkan saja aplikasi AI-nya, "Saya, mahasiswa teknik ingin belajar bahasa Jepang yang pemula, nah, apa yang harus saya lakukan?" Nah, nanti si ChatGPT akan memberikan, apa ini, arahan-arahan. "Oh, Anda sebaiknya mempelajari yang pertama, huruf kanji ya, dengan buku Minano Nihongo misalnya. Yang kedua, Anda harus ikut, eee, apa ini, membuka website ini, dan sebagainya dan sebagainya." Nah, itu penggunaan kecerdasan buatan. Kesehatan tentu ini untuk mendeteksi penyakit, nah nanti eranya dokter ini juga sudah harus tahu mengenai teknologi AI ya, karena terus berkembang, tool-tool untuk pengobatan kedokteran. Begitu juga perbankan, perbankan ini digunakan untuk membantu para pelanggan dan juga untuk bankirnya juga ya, untuk mendeteksi mengenai, siapa yang layak diberi hutang ya, atau kredit, siapa yang, profiling ya, untuk profiling, siapa yang berpotensi untuk melakukan suatu fraud dan sebagainya. Ya ini banyak ya. Retail misalnya, rekomendasi produk. Nah ini di dalam algoritma AI ya, algoritma, eee market basket analysis ya. Market basket analysis itu algoritmanya, bila Anda membeli ini, maka biasanya Anda membeli ini. Nah, itu termasuk dalam rekomendasi produk. Nah, ada di dalam ilmu komputer namanya, market basket analysis atau algoritma asosiasi ya, asosiatif. Kemudian chatbot. Nah, chatbot ini seperti halnya bot ya, tapi keperluannya untuk chatting ya, memberikan, untuk help desk gitu ya, memberikan informasi kepada pelanggan. Nah, tentu kalau chatbot-nya berbasis AI, maka respon yang diberikan tentu lebih baik ya, lebih manusiawi dalam tanda kutip ya. Nah, kata-katanya sudah nggak terasa, tidak terasa kata-kata tulisan yang template ya, tapi lebih kepada, sangat smooth gitu ya. Oke, ini pendidikan, manufaktur, pertanian, dan banyak lagi. Nah, apabila diterapkan kepada suatu hardware, maka, jadilah suatu mesin yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu otomatisasi yang akurat gitu ya. Ya, robot robot dulu dengan robot yang sekarang, eee, tentu kemampuannya lebih bagus sekarang ya, lebih akurat akurat gerakannya ya, lebih presisi gerakannya, seperti itu. Anda pernah melihat robot robot apa itu, robot anjingnya dari Boston Dynamics ya,
Itu sangat bagus itu ya, robot berkaki 4 dia bisa jalan seimbang, ditendang dia bisa bangun lagi ya, bisa naik ke tangga, menaikin tangga gitu. Nah, coba ini apa ini? Nah, ini, eee, robot humanoid ya, dia mimik-mimiknya, apa, rupa wajahnya ini, eee, sudah sangat presisi ya, nggak nggak kayak robot zaman dulu ya, yang flat gitu ya, pokoknya yang ada matanya, mulut, dah gitu ya. Kalau sekarang respon mimiknya itu memberikan respon. AI untuk kesehatan contohnya adalah, biasa disebut dengan sistem pakar ya, expert system, di mana di situ ada sebagai user, nah kita tentu sebagai user-nya, ada juga yang bagian pakarnya ya, yang menginputkan suatu data ya, expert engineer-nya, gitu. Nah ini kira-kira kalau dilihat penampakannya seperti inilah ya, apakah mata Anda mengalami benda melayang, eee, tidak misalnya ya, jawabannya apa, dan seterusnya sehingga nanti akan memunculkan suatu keputusan tertentu. Kemudian aplikasi AI untuk pendidikan yaitu plagiarisme, ada Turnitin ya, ada plagiarisme checker dan cek. Kemudian apalagi untuk ngecek, plagiarisme. Sekarang di Universitas Dharma Persada juga sudah menerapkan, plagiarisme detection ya, sehingga supaya tidak ada apa itu, naskah skripsi yang sama gitu ya dengan, kampus yang lainnya gitu ya. Nah, dulu kan sempat beredar ya, ada seperti itu. Kemudian diterapkan di dalam, eee, menghitung, ya ini menghitung banyaknya mobil ya, menghitung banyaknya mobil. Nah, ini sudah ranahnya kecerdasan buatan untuk computer vision ya, untuk image detection. Image detection atau, computer vision ya. Jadi dia mendeteksi suatu gambar gitu ya. Jadi ini skenarionya kalau misalnya di sini banyak gitu ya, padat, oh berarti lampu hijaunya dibuat lebih lama ya, supaya cepat mengurai kemacetannya. Nah ini termasuk dalam, computer vision juga ya, mendeteksi keberadaan orang ya, bahkan bisa menghitung juga ada berapa banyak orang di situ. Bahkan juga bisa melakukan identifikasi orang ini sedang ngapain gitu ya. Nah, ini yang kita bahas tadi di slide sebelumnya, yaitu jaringan saraf tiruan. Jadi ini terinspirasi dari otak manusia bekerja, terdiri dari neuron, neuron buatan. Jadi arsitekturnya ya seperti ini ya, ada ada input, ada hidden layer, ada output gitu. Dan ini di sini di masing-masing sini diberi suatu nilai-nilai yang disebut bobot. Kemudian diaktifasi dengan persamaan matematika tertentu sehingga muncullah, output di sini. Nah, cabangnya atau jenis algoritmanya sudah banyak sekarang ya. Ada CNN, ada recurrent neural network transformer dan sebagainya. Nah, ada dua teknologi AI, AI prediktif dan generatif. Teknologi AI yang fokus pada memprediksi masa depan berdasarkan data historis. Kemudian AI generatif, teknologi AI yang berfokus pada pembuatan konten baru dan inovatif. Ini contohnya prediktif, merekomendasikan film dan acara TV. Nah, biasanya Anda kalau punya akun misalnya di apa ini IG misalnya ya,
Maka kalau saya melihat IG-nya Muhammad Yusuf dengan IG-nya Hana Yusita pasti beda ini. Hana Yusita mungkin banyak setelah dibuka banyak yang fashion-fashionnya ya. Kalau Muhammad Yusuf mungkin banyak yang mobil-mobil misalnya. Oh, berarti ini Muhammad Yusuf sering buka konten-konten yang berbau tentang otomotif. Sementara Hana ini banyak membuka konten-konten yang terkait dengan fashion misalnya seperti itu ya. Nah, itu dia melakukan suatu. Ini yang disebut AI prediktif gitu ya. Seperti itu. Jadi dia di servernya si IG sana itu menyimpan informasi atau eh, behavior ya, kebiasaan dari si pengguna eh, aplikasi. Kemudian AI generatif ini pembuatan konten baru ya, sesuai dengan namanya generatif, dia membuat suatu atau mengenerate suatu data baru. Misalnya musik ya, pakai Sora AI, kemudian seni digital pakai DALL-E, kemudian penulisan kreatif pakai ChatGPT misalnya. Nah, ini silakan dibaca ya, perbandingan AI prediktif dan AI generatif. Dampak teknologi AI pada pekerjaan masa depan. Nah, ini terkait dengan disrupsi ya, seperti halnya eh, minggu lalu yang kita diskusikan. Tentu ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya tentu pekerjaan kita menjadi lebih cepat ya, lebih efisien, lebih produktif gitu. Kemudian menciptakan pekerjaan baru, ya, yang ada namanya prompt engineer ya. Kemudian ada konten kreator berbasis AI kan bisa aja ya. Itu kan memperoleh uang ya. Anda membuat sesuatu, kemudian memperoleh uang, ya itu kan pekerjaan juga gitu. Eh, Videonya di-generate dari AI, kemudian Anda bikin skripnya Anda tanya ke ChatGPT, kemudian setelah Anda verifikasi, Anda cari ke apa ini suara ya, pengisi suaranya secara generatif juga, tinggal milih nih mau orang Indonesia apa orang Barat misalnya. Setelah itu Anda edit di Filmora atau Capcut gitu ya. Nah, seperti itu Anda upload, ya selesai, udah jadi konten yang berbasis AI gitu ya. Seperti itu. Dampak negatifnya karena ada otomatisasi pekerjaan, maka pekerjaan-pekerjaan yang berulang ya, maka akan digantikan oleh mesin ya. Apa yang bisa diotomasikan oleh manusia maka akan digantikan mesin kan gitu ya, jargonnya di revolusi industri 4 kemarin. Terus gimana nih? Apakah kita harus takut? Ya enggak, kita harus mempelajari apa itu AI dan memanfaatkannya. Jadi nanti sama-sama di dunia bekerja, sama-sama bidangnya, maka orang yang menggunakan AI lebih unggul daripada yang tidak memanfaatkan AI. Dampak yang lain adalah permintaan keterampilan baru. Nah, ini permintaan baru. Apa ini AI? Wah, ini bingung nih AI. Gimana sih bikin konten kreatif menggunakan AI? Nah, kan perlu keterampilan baru ya. Nah, ini perlunya adanya pendidikan dan pelatihan atau kuliah terkait dengan AI. Nah, ini tentu Bu Kajur Teknologi Sastra Jepang sangat berpikir maju ke depan ini ya. Membekali mahasiswa sastra Jepang dengan komputer dan masyarakat ya, dengan pengenalan AI. Minggu depan kita belajar mengenai bagaimana membuat prompt di aplikasi AI. Profesi yang tergantikan oleh AI, data entry, telemarketer, factory, kasir, dan seterusnya. Ya. Teller bank, ya, bank teller itu sekarang sudah jarang ada. Kalau tadinya ada empat kursi, sekarang cuma ada satu. Itu aja untuk hal-hal yang sangat mendesak ya. Kemarin saya pernah mau nabung ya, saya pikir kalau saya setor 10 juta itu akan dilayani oleh teller. Ternyata enggak. Saya disuruh ke ATM. ATM yang bisa ngisi apa itu uang ya. Seperti itu.
Ya saya bilang, nggak bisa caranya maksudnya, saya nggak bisa caranya gitu ya. Ya sudah, saya temenin gitu ya, ditemenin sama Pak Satpam itu ya. Sampai seperti itu, artinya apa? Ya memang ada beberapa profesi yang memang sudah tergantikan gitu ya, itu. Tapi di sisi lain, dari profesi yang tergantikan ini akan muncul profesi baru yang contohnya tadi ya, ada prompt engineer, content creator, dan sebagainya. Nah ini apa ini? Kita lihat, nah ini nggak ada kasir. Ya, makanan taruh sini, di sini ada kamera, di sini, yang kamera yang dilihat udah terdeteksi nih, ini pesan apa ya, harganya berapa, tinggal bayar pakai apa ini, dia pakai Krizka atau pakai apa gitu ya, bayarannya otomatis. Nah, contohnya ini ya, nah ini di Cina, ini kalau di kantin sastra kan, keren ya kalau ada seperti ini ya. Self driving car, ya dengan memanfaatkan apa ini, computer vision, si mobil bisa berjalan sendiri, mengikuti rute. Baik, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.